Hari ini kita akan membahas Matius 15. Tapi sebelum itu, mari kita mendengarkan Alkitab Suara. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, Dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya. Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi. Jawab Yesus, Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di sorga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami. Jawab Yesus, Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Pertentangan antara Yesus dan beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka berkata bahwa murid Yesus melanggar adat istiadat nenek moyang. Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan Tuhan dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Mari kita lihat Alkitab kita di dalam kitab Amsal, pasal yang keempat, ayat yang ke-23, ayat yang begitu terkenal. Tapi dari sini kita akan mengerti kunci bagaimana kehidupan kita mengalami kemajuan bersama dengan Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Di dalam satu terjemahan yang lain, ada satu terjemahan yang sangat menarik sekali. Dikatakan, jagalah hatimu lebih dari apapun juga, karena dari situlah ditentukan batas-batas kehidupan. Saya suka terjemahan yang ini karena memberikan kita pengertian yang lebih dalam. Dikatakan jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Bapak Ibu Saudara, kita memiliki banyak hal di dunia ini.
Kita punya aset, kita punya rumah, kita punya pekerjaan, kita punya bisnis, dan kita menjaganya, kita merawatnya dengan baik. Tetapi di dalam Alkitab kita diingatkan, jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Kalau hari ini kita menjaga keuangan, berarti lebih daripada keuangan yang kita harus jaga hati kita. Kalau hari ini kita jaga karir kita jaga bisnis kita, berarti lebih daripada bisnis pekerjaan kita harus jaga hati kita. Kalau hari ini kita jaga kesehatan secara fisik dan itu perlu dan itu penting, lebih dari itu kita harus jaga hati kita. Kalau kita jaga penampilan kita, lebih daripada penampilan kita harus jaga hati kita. Lebih dari apapun yang kita jaga di dunia ini, hati menempatkan prioritas yang paling tinggi, yang paling utama. Yang setuju katakan amin. Lalu dikatakan di kalimat berikutnya, karena dari hatilah ditentukan batas-batas kehidupan. Bapak Ibu Saudara, ternyata lebar dan sempitnya hidup kita ditentukan oleh hati kita. Kalau hari ini kita tidak puas dengan pekerjaan, dengan karir, dengan keuangan, dengan kesehatan. Kalau hari ini kita merasa hidup kita begitu sempit, itu dikarenakan kondisi hati kita. Kalau hari ini kita merasa hidup kita kurang lebar, kehidupan kita, luasnya kehidupan kita, lebar dan sempitnya ditentukan oleh hati kita yang tidak kelihatan ini. Sehingga kalau dalam perjalanan kehidupan kita merasa kehidupan kita begitu sempit. Tapi kita meyakini seharusnya pelayanan kita, pekerjaan, karir, pengaruh kita bisa dilebarkan. Semua itu ditentukan kembali oleh hati kita. Jadi hati merupakan isu atau hal yang begitu penting yang harus kita jaga. Itu menjadi prioritas utama lebih daripada apapun yang kita jaga. Dari ayat-ayat ini, belajar untuk tidak menjadi orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yang keluar dari mulutnya adalah kenajisan seperti ayat-ayat di atas. Menjadi berkat untuk setiap orang dan memuliakan Allah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.